Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai perusahaan PT Kalbe Nutritional. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Alin Dewi Latifah dengan NIM B100210273. Kemudian Cika Yanuari dengan NIM B100210301. Dika Sekarmawardhani dengan NIM B100210306. Catur Novitasari dengan NIM B100210308, serta saya sendiri Dina Novita Kusumawardhani dengan NIM B100210309. Yang pertama adalah deskripsi perusahaan. Deskripsi perusahaan PT Kalbe Nutritionals. PT Kalbe Nutritionals adalah anak perusahaan dari PT Kalbe Farma Tbk yang fokus pada produk makanan dan minuman kesehatan, yang didirikan pada tahun 1982 dengan nama PT Sanghyang Perkasa. Perusahaan ini awalnya dikenal sebagai Kalbe Health Food Division, sebelum berganti nama menjadi Kalbe Nutritionals pada tahun 2007 dan menggunakan nama Kalbe pada tahun 2012. Berbasis di Gedung Graha Kirana, Jakarta Utara, distribusi produk Kalbe Nutritionals didukung oleh 30 cabang di seluruh Indonesia melalui PT Enseval Putra Mega Trading. Perusahaan ini berkomitmen mendampingi konsumen di setiap tahap kehidupan sebagai produk nutrisi terbaik. Kalbe Nutritionals menyediakan produk nutrisi untuk berbagai tahap kehidupan, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, ibu hamil dan menyusui hingga dewasa, serta manula. Produk utamanya meliputi Prenagen dan Lovamil untuk ibu hamil dan menyusui, Milna dan Morinaga untuk anak-anak, Entrasol, Nutrif-Benecol, Nutrilite dan Diabetasol untuk dewasa dan manula. Kemudian Diva Slim, Fit, Z, Fitbar dan Fit Chips untuk gaya hidup sehat. Selanjutnya adalah visi misi perusahaan PT Kalbe Nutritionals. Visi PT Kalbe Nutritionals adalah perusahaan nutrisi global terkemuka yang didorong oleh inovasi, merek kuat, dan manajemen yang unggul. Misi dari PT Kalbe Nutritionals: memberikan solusi nutrisi terbaik dan kehidupan yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu analisis eksternal makro, eksternal faktor evaluation metric, yaitu faktor internal utama yang terdiri dari bobot, rating, dan skor. Yang selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama ada pertumbuhan pasar produk kesehatan alami semakin meningkat, yang mendapatkan bobot 0,10, kemudian ratingnya 4, dan mendapatkan skor 0,40. Skor ini diperoleh dari bobot dikalikan dengan rating. Kemudian yang kedua yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nutrisi, yang mendapatkan bobot 0,12, kemudian ratingnya 3, dan mendapatkan skor 0,36. Kemudian yang ketiga, kemitraan strategis dengan rumah sakit dan klinik, mendapatkan bobot 0,08, kemudian ratingnya 4, dan mendapatkan skor 0,32. Kemudian yang keempat yaitu peluang ekspansi ke pasar internasional, terutama negara berkembang, mendapatkan bobot 0,07, kemudian ratingnya 3, dan mendapatkan skor 0,21. Kemudian yang kelima, perkembangan teknologi produksi yang lebih efisien, mendapatkan bobot 0,06, kemudian ratingnya 4, dan memperoleh skor 0,24. Kemudian yang keenam, yaitu regulasi pemerintah yang mendukung industri farmasi dan makanan kesehatan, mendapatkan bobot 0,05, kemudian ratingnya 3, dan memperoleh skor 0,15.
Kemudian yang selanjutnya yaitu threats atau ancaman. Yang pertama ada persaingan yang semakin ketat dari perusahaan farmasi multinasional mendapatkan bobot 0,15, kemudian ratingnya 4, dan mendapatkan skor 0,60. Skor ini diperoleh dari bobot dikalikan dengan rating. Kemudian yang selanjutnya ada perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih mengarah pada makanan instan, mendapatkan bobot 0,10, kemudian ratingnya 3, dan memperoleh skor 0,30. Kemudian yang ketiga yaitu resiko perubahan kebijakan pemerintah terkait industri farmasi dan makanan kesehatan, mendapatkan bobot 0,08, kemudian ratingnya 3, dan mendapatkan skor 0,24. Kemudian yang keempat yaitu fluktuasi harga bahan baku utama, mendapatkan bobot 0,07, kemudian ratingnya 4, dan mendapatkan skor 0,28. Kemudian yang terakhir yaitu kemungkinan adanya produk palsu atau tiruan, mendapatkan bobot 0,06, kemudian ratingnya 3, dan mendapatkan skor 0,18. Jadi total keseluruhan dari bobot yaitu 1,00, kemudian total dari skor yaitu 3,28. Yang selanjutnya yaitu analisis eksternal makro, yaitu competitive profile metric. Yang pertama yaitu critical success factor atau faktor-faktor keberhasilan utama yang terdiri dengan bobot, rating, dan skor. Yang pertama analisis dalam PT Kalbe Nutrition ini dalam kualitas produk yaitu mendapatkan bobot 0,25, kemudian skala ratingnya 4 dan mendapatkan skor 1,00. Kemudian pada produk inovasinya mendapatkan bobot 0,20, kemudian skala ratingnya 5 dan mendapatkan skor 1,00. Kemudian distribusinya mendapatkan bobot 0,15, kemudian skala ratingnya 4 dan mendapatkan skor 0,60. Kemudian yang selanjutnya ada branding, yaitu mendapatkan bobot 0,15, kemudian mendapatkan skala rating 4, dan mendapatkan skor yaitu 0,60. Kemudian ada competitive price atau harga bersaing, yaitu mendapatkan bobot 0,10 dan mendapatkan skala rating 3 yang menghasilkan 0,30. Kemudian yang terakhir ada customer service yang mendapatkan bobot 0,10 dan skala ratingnya 4 sehingga menghasilkan 0,40. Kemudian total dari keseluruhan analisis PT Kalbe Nutrition ini pada bobot yaitu 1,00, kemudian skornya 3,90. Yang selanjutnya yaitu pada PT Kalbe Nutrition ini terdapat dua pesaing. Yang pertama yaitu PT Kimia Farma yang mendapatkan skala rating 3 pada produk quality dan mendapatkan skor 0,75. Kemudian pada inovasi produk PT Kimia Farma ini mendapatkan rating skalanya yaitu 4, kemudian skornya 0,80. Kemudian pada distribusinya mendapatkan skala rating 3 dan mendapatkan skor 0,45. Yang selanjutnya ada branding. Pada PT Kimia Farma ini mendapatkan skala 3 dan skor 0,45. Kemudian ada competitive price atau harga bersaing pada PT Kimia Farma ini mendapatkan skala rating 4 yaitu dengan skor 0,40. Kemudian yang selanjutnya yaitu customer service atau layanan pelanggan pada PT Kimia Farma mendapatkan skala 3 yaitu dengan menghasilkan skor 0,30.
Jadi jumlah keseluruhan dari PT Kimia Farma yaitu pada skor 3,15. Kemudian pesaing yang kedua yaitu PT Dixa Medica yang mendapatkan rating 2 pada produk quality dengan skor 0,50. Kemudian produk inovasi mendapatkan skala rating 3 dengan skor 0,60. Yang selanjutnya ada distribusi. Pada PT Dixa Medica ini mendapatkan skala rating 2 dengan skor 0,30. Selanjutnya branding. Pada PT Dixa Medica ini mendapatkan rating skala 3 dengan nilai skor 0,45. Kemudian yang selanjutnya competitive price atau harga bersaing pada PT Dixa Medica ini mendapatkan skala 2 dengan skor 0,20. Dan yang selanjutnya yaitu yang terakhir customer service atau layanan pelanggan pada PT Dixa Medica ini mendapatkan skala 2 dengan skor 0,20 sehingga total keseluruhan skor pada PT Dixa Medica ini yaitu 2,25. Untuk slide yang selanjutnya yaitu analisis eksternal mikro. Yang pertama yaitu potensi pengembangan produk substitusi. Di sini yaitu risiko tinggi. Maksudnya yaitu terdapat risiko tinggi dalam industri nutrisi dan kesehatan karena semakin diminati. Kemudian strategi yang dapat digunakan yaitu dengan fokus inovasi dan diversifikasi produk yang bernilai tambah. Kemudian yang kedua ada daya tawar pemasok yaitu sedang sampai ke tinggi. Jadi maksudnya yaitu ketergantungan pada bahan baku berkualitas tinggi meningkatkan daya tawar pemasok. Jadi strategi yang digunakan yaitu dengan diversifikasi pemasok dan integrasi rantai pasok. Kemudian yang ketiga ada daya tawar konsumen. Di sini terdapat skala tinggi. Yang dimaksud yaitu dengan konsumen memiliki banyak pilihan dan menuntut produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Jadi strategi yang bisa digunakan yaitu dengan meningkatkan loyalitas melalui kualitas, harga kompetitif, dan layanan terbaik. Kemudian yang keempat yaitu potensi masuknya pesaing baru. Bisa mendapatkan skala sedang, yaitu dengan industri menarik namun membutuhkan modal besar dan kepatuhan regulasi, sehingga strategi yang digunakan yaitu dengan memperkuat diferensiasi produk dan efisiensi operasional. Kemudian yang terakhir yaitu persaingan antar perusahaan yang ada. Di sini mendapatkan skala tinggi yaitu dengan banyak pemain besar di industri nutrisi dengan inovasi dan promosi yang agresif. Sehingga dapat dilakukan dengan menggunakan strategi fokus pada riset dan pengembangan produk yang unggul serta strategi pemasaran efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Kalbe Nutrition harus memperkuat inovasi produk, efisiensi rantai pasok, dan strategi diferensiasi untuk menjaga keunggulan kompetitif di tengah tekanan pasar ini. Selanjutnya yaitu analisis internal. Yang pertama yaitu kekuatan. 1. Portofolio produk yang luas dan beragam, bobotnya 0,15, ratingnya 4, skornya 0,60. Alasannya di sini yaitu portofolio yang luas memungkinkan Kalbe menjangkau berbagai segmen pasar kesehatan. Yang kedua yaitu merek Kalbe memiliki awareness 90% di kalangan konsumen Indonesia. Bobotnya 0,05, ratingnya 3, skornya 0,15. Alasannya yaitu merek kuat menjadi daya tarik utama bagi konsumen, terutama dalam industri kesehatan. Yang ketiga yaitu jaringan yang luas dengan memiliki lebih dari 10.000 titik distribusi dengan bobot 0,02, rating 4, dan skor 0,08. Alasannya di sini yaitu jaringan distribusi yang luas menjamin ketersediaan produk di seluruh Indonesia. Yang keempat, investasi atau mengalokasikan 5% dari pendapatan untuk red R&D dengan bobot 0,05, rating 3, skor 0,15 dengan alasan investasi yang besar dalam
Research and Development menjamin inovasi produk yang terus-menerus, terutama dalam industri farmasi yang dinamis. Yang kelima yaitu kualitas sumber daya manusia yang tinggi mencapai 85%. Dengan bobot 0,07, rating 3, skor 0,24. Alasannya yaitu sumber daya manusia yang berkualitas menjadi aset penting bagi perusahaan, terutama dalam industri yang membutuhkan pengetahuan teknis seperti farmasi. Yang keenam yaitu kinerja keuangan yang solid hingga pendapatan rata-rata 10% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Bobotnya 0,05, rating 4, skornya 0,20. Dengan alasan kinerja keuangan yang solid itu menunjukkan kesehatan perusahaan dan kemampuan berinvestasi jangka panjang. Kedelapan yaitu keunggulan kompetitif dalam pemasaran digital dengan memiliki 5 juta followers dengan bobot 0,06, rating 4, dan skor 0,24. Alasannya yaitu keunggulan digital meningkatkan jangkauan pasar, terutama untuk menjangkau generasi muda. Yang kesembilan yaitu kemampuan adaptasi yang tinggi dalam waktu rata-rata 6 bulan terhadap perubahan lingkungan bisnis. Bobotnya 0,03, rating 4, dan skor 0,12. Alasannya yaitu kemampuan adaptasi yang tinggi menjaga kelangsungan bisnis, terutama dalam menghadapi perubahan regulasi yang cepat di industri farmasi. Selanjutnya yaitu ada kelemahan. Pertama, persaingan yang semakin ketat mencapai 20% di industri farmasi dalam 3 tahun terakhir. Bobotnya 0,15, rating 2, skornya 0,30. Alasannya yaitu persaingan yang ketat dapat menekan margin keuntungan. Yang kedua yaitu ketergantungan pada pemasok bahan baku karena 70% bahan baku diimpor dari negara lain. Bobotnya 0,10, rating 2, skor 0,20. Alasannya yaitu ketergantungan pada pemasok dapat mengganggu produksi dan meningkatkan risiko fluktuasi harga. Yang ketiga yaitu regulasi pemerintah yang semakin ketat. Terdapat 5 peraturan baru terkait industri farmasi dalam 2 tahun terakhir. Bobotnya yaitu 0,05, rating 2, dan skornya 0,10 dengan alasan regulasi yang ketat dapat meningkatkan biaya produksi dan memperlambat proses peluncuran produk baru. Yang kelima yaitu perubahan perilaku konsumen yang semakin cepat meningkat 15% per tahun. Bobotnya 0,02, rating 1, dan skornya 0,02. Alasannya yaitu perubahan perilaku konsumen dapat menyebabkan penurunan permintaan untuk produk konvensional. Yang keenam, kehadiran online dan e-commerce yang kurang signifikan. Dengan bobot 0,10, rating 1, skor 0,10. Dengan alasan KLB itu masih belum memaksimalkan kehadiran digital padahal e-commerce berkembang pesat. Yang terakhir yaitu tantangan dalam menjaga kualitas produk yang konsisten karena tingkat pengembalian produk sebesar 0,5%. Bobotnya yaitu 0,04, rating 2, dan skornya 0,08 dengan alasan masalah kualitas dapat merusak reputasi merek, terutama dalam industri yang sangat memperhatikan keamanan produk. Dari analisis internal ini terdapat total bobot 1 dan total skor 2,76. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Reputasi merek pada PT Kalbe Nutrisional yang kuat dan terpercaya. Nomor 2, inovasi dalam produk kesehatan dan nutrisi. Ketiga, ada dukungan finansial untuk penelitian riset and development. Lalu nomor 4, kerjasama dengan institusi kesehatan dan akademik. Setelah kekuatan ada kelemahan. Yang pertama, harga produk relatif mahal dibandingkan kompetitor. Kedua, jangkauan distribusi belum merata ke daerah terpencil. Ketiga, kurangnya penetrasi pasar internasional. Dan yang keempat, belum memaksimalkan pemasaran secara digital. Kemudian ada opportunity atau peluang. Yang pertama, tren gaya hidup sehat masyarakat meningkat dengan mengenal produk-produk Kalbe Nutrisional. Kedua, ada perkembangan teknologi digital dalam pemasaran. Ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nutrisi. Dan yang keempat, dukungnya program pemerintah terhadap gizi nasional. Kemudian ada threat atau ancaman.
Pertama, ada persaingan ketat dengan produk global dan lokal. Kedua, ada perubahan regulasi ketat dari BPOM terkait kandungan produk nutrisi. Ketiga, ketergantungan pada bahan baku impor yang dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang. Dan yang terakhir, ada perubahan preferensi konsumen terhadap produk yang lebih inovatif dan praktis. Kemudian ada SO atau hubungan kekuatan dengan peluang. Yang pertama, meningkatkan pemasaran digital dengan memanfaatkan tren gaya hidup sehat, yaitu hubungan pada poin ini terdapat pada poin kekuatan nomor 2 dan peluang nomor 1. Kemudian ada manfaat reputasi merek untuk kolaborasi dalam program pemerintah terkait gizi nasional. Poin ini berhubungan dengan kekuatan nomor 1 dan peluang nomor 4. Kemudian ada hubungan kekuatan dengan ancaman. Yang pertama ada mengembangkan diversifikasi produk untuk menghadapi persaingan. Poin ini berhubungan dengan nomor 2 dan nomor 1. Yang kedua ada memanfaatkan reputasi merek untuk membangun kepercayaan di tengah regulasi ketat. Poin ini berhubungan dengan kekuatan nomor 1 dan ancaman nomor 2. Selanjutnya, hubungan kelemahan dengan peluang. Yang pertama ada memperluas jaringan distribusi melalui digitalisasi. Dan selanjutnya, meningkatkan promosi digital untuk memperluas pasar internasional. Poin ini berhubungan dengan weakness nomor 3 dan opportunity nomor 3. Dan yang terakhir, hubungan weakness dengan threat atau kelemahan dengan ancaman. Yang pertama ada mengoptimalkan efisiensi biaya untuk membuat produk lebih kompetitif. Poin ini berhubungan dengan W1 dan T1. Yang kedua atau yang terakhir yaitu membangun kerjasama dengan pemasok untuk stabilitas bahan baku. Poin ini berhubungan dengan poin W3 dan T3. Selanjutnya yaitu analisis BCG pada PT Kalbe Nutrisional. Yang pertama yaitu STAR. Kriteria produk dengan pangsa pasar yang tinggi dan laju pertumbuhan pasar yang tinggi. Strateginya, investasi besar untuk mendominasi pasar, peningkatan distribusi, dan pengembangan produk baru. Yang kedua yaitu cash cow. Kriteria produk dengan pangsa pasar tinggi tapi berada di pasar dengan laju pertumbuhan yang rendah. Strategi fokus pada pemeliharaan dan efisiensi operasional, mengoptimalkan profit dengan sedikit investasi tambahan. Yang ketiga yaitu question marks. Kriteria produk dengan pangsa pasar rendah tetapi berada di pasar dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Strategi investasi dan pengembangan untuk meningkatkan pangsa pasar dengan harapan dapat berkembang menjadi STAR. Dan yang keempat, DOX kriteria produk dengan pangsa pasar rendah dan laju pertumbuhan pasar yang rendah. Strateginya potensial untuk dihentikan atau dipertimbangkan untuk di-outsource tergantung pada profitabilitas jangka pendek dan strategi perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu alternatif strategi. Terdapat daya saing internal. Pada kolom yang pertama yaitu prospektif dengan rate 3 dengan kolom kuat lebih dari 3 yang berisi pertumbuhan internal, integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan merger. Pada kolom rata-rata dengan rate 2 sampai 2,2
99 yang berisi merger, integrasi horizontal, dan aliansi strategi. Pada kolom lemah, kurang dari 2 yang berisi pembenahan dan divestasi. Dengan kolom selanjutnya, peluang dan ancaman seimbang. Dengan rate 2 sampai 2,99 pada kolom kuat yang lebih dari 3 berisi integrasi vertikal dan diversifikasi horizontal. Pada kolom rata-rata dengan rate 2 sampai 2,99 yang berisi stabilitas, merger, integrasi horizontal, aliansi strategi, dan divestasi. Pada kolom lemah yang kurang dari 2 yang berisi pembenahan dan divestasi. Selanjutnya, pada kolom tidak prospektif atau ancaman peluang dengan rate kurang dari 2, pada kolom kuat dengan rate lebih dari 3 berisi diversifikasi horizontal, diversifikasi konglomerasi, integrasi vertikal, dan 4 divestasi. Selanjutnya, pada kolom rata-rata dengan rate 2 sampai 2,99 yang berisi divestasi, diversifikasi horizontal, diversifikasi konglomerasi, dan stabilitas. Kemudian pada kolom lemah dengan rate kurang dari 2, yaitu berisi likuidasi. Daya saing internal pada PT Kalbe Nutrition adalah 2,76 dengan kondisi lingkungan eksternal PT Kalbe Nutrition yaitu 3,38. Dari daya saing dan kondisi di atas dapat ditentukan bahwa PT Kalbe Nutrition berada pada posisi kuadran 4 yang terdiri dari integrasi vertikal dan diversifikasi horizontal. Selanjutnya yaitu alternatif strategi Grand Strategy Metric. Pada tabel kolom produk quality dengan weight 0,25, rating 4, skor 1. PT Kimia Farma rating 3 dengan skor 0,75, PT Dixa Medica dengan rating 2, skor 0,50. Pada kolom produk innovation, weight 0,20, rating 5, skor 1,00. Di PT Kimia Farma rating 4, skor 0,80. Pada PT Dixa Medica rating 3, skor 0,60. Di kolom distribution, weight 0,15, rating 4, skor 0,60. Pada PT Kimia Farma rating 3, skor 0,45. Pada PT Dixa Medica rating 2, skor 0,30. Pada kolom branding, weight 0,15, rating 4, skor 0,60. Pada PT Kimia Farma, rating 3, skor 0,45. Pada PT Dixa Medica, rating 3, skor 0,45. Pada kolom competitive price dengan weight 0,10, rating 3, skor 0,30. Pada PT Kimia Farma rating 4, skor 0,40. Pada PT Dixa Medica rating 2, skor 0,20. Pada kolom customer service
Weight 0,10, rating 4, dengan skor 0,40 pada PT Kimia Farma, rating 3, skor 0,30. Pada PT Dexamedica, rating 2, skor 0,20, dengan total weight 1,00 dengan skor 3,90. Di PT Kimia Farma, total skor 3,15. Pada PT Dexamedica dengan total skor 2,25. Berdasarkan data di atas, PT Kalbe Nutrition unggul dari perusahaan pesaing. Jadi, matriks grand strategi berada di kuadran 1, di mana pertumbuhan pasar yang cepat dan posisi kompetitif yang kuat. Dengan kuadran 1, yang pertama yaitu market development, 2 market penetration, 3 product development, 4 forward integration, 5 backward integration, 6 horizontal integration, yang terakhir relate diversification. Selanjutnya, terdapat strategi terpilih pada PT Kalbe Nutrisional yang masuk dalam kuadran 1. Alternatif strategi yang pertama ada pengembangan pasar, dan 6 kondisi yang sesuai dengan jawaban ya ada 4 dan tidak ada 2. Alternatif strategi yang kedua yaitu penetrasi pasar, dan kondisi yang sesuai ada 5 dengan jawaban ya ada 4 dan tidak 1. Kemudian alternatif strategi ketiga pengembangan produk, dan 5 kondisi yang sesuai dengan jawaban ya semua. Keempat ada strategi integrasi ke depan, dan 6 kondisi yang sesuai dengan jawaban ya ada 3 dan 3 ada tidak. Lalu ada integrasi ke belakang, dan 7 kondisi yang sesuai dengan jawaban ya ada 3 dan 4 tidak. Alternatif strategi yang keenam yaitu integrasi horizontal, dan 5 kondisi yang sesuai dengan jawaban 3 ya dan 2 tidak. Dan alternatif strategi yang terakhir yaitu diversifikasi terkait, dan 6 kondisi yang sesuai dengan jawaban 4 ya dan 2 tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.